Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Nanda Novitasari dari kelas 12-2 dengan nomor absen 17. Pada video kali ini saya akan memaparkan isi makalah saya yang berjudul Gelombang Elektromagnetik dan Teori Relativitas. Tahukah kalian, perkembangan ilmu fisika modern tidak dapat dilepaskan dari dua konsep fundamental yang mengubah cara manusia memahami alam semesta, yaitu gelombang elektromagnetik dan juga teori relativitas. Kedua konsep ini menjadi dasar dari banyak teknologi serta penemuan ilmiah yang membentuk kehidupan modern saat ini, mulai dari komunikasi nirkabel hingga pemahaman mendalam tentang ruang dan juga waktu. Yang pertama saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan hipotesis bahwa muatan listrik yang dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar bersamaan akan mampu merambat melalui ruang hampa. Maxwell menyebut sesuatu yang merambat itu sebagai gelombang elektromagnetik. Orang yang pertama kali membuktikan hipotesis Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik adalah Heinrich Hertz pada tahun 1888. Percobaan-percobaan yang telah dilakukan oleh Hertz memberikan definisi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat dan dapat merambat dalam ruang hampa. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang manfaat dan juga bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Tapi sebelumnya, radiasi gelombang elektromagnetik terdiri dari 7, yaitu yang pertama gelombang radio. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka frekuensinya rendah atau sebaliknya. Lalu ada beberapa alat yang memanfaatkan gelombang radio, yaitu yang pertama radiofon. Radiofon adalah telepon yang tidak menggunakan kabel. Yang kedua, telepon genggam. Sinyal telepon genggam memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi ultra tinggi atau pada gelombang ultra pendek. Lalu yang terakhir adalah pesawat radio dan juga pesawat televisi. Pesawat radio memanfaatkan gelombang radio untuk menyampaikan informasi audio seperti berita, musik, dan diskusi. Sedangkan pesawat televisi menggunakan gelombang radio untuk menjalurkan informasi audio dan juga visual. Lalu selanjutnya, gelombang elektromagnetik yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave dan juga oven untuk memasak makanan dengan cepat dan juga ekonomis. Lalu gelombang elektromagnetik yang ketiga adalah sinar inframerah. Apabila suatu benda dipanaskan, akan memancarkan sinar inframerah yang jumlah sinarnya bergantung pada suhu dan juga warna benda. Sinar inframerah dalam dunia kesehatan dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh dengan cara meradiasikan sinar inframerah ke dalam tubuh. Selain itu, dapat digunakan untuk melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan racun, serta menyembuhkan penyakit cacar. Selanjutnya, yang keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Sinar tampak memiliki spektrum warna dari frekuensi terkecil hingga yang terbesar. Urutan spektrum warna dari frekuensi terkecil yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Cahaya tampak diperlukan mata agar dapat melihat benda. Benda dapat terlihat karena memantulkan cahaya tampak. Oleh karena itu, pada malam hari kita tidak dapat melihat benda. Selanjutnya yang kelima adalah sinar ultraviolet atau sinar UV. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar UV biasanya digunakan untuk mensterilkan alat-alat bedah kedokteran. Di bidang industri, sinar UV digunakan untuk mengawetkan bahan-bahan makanan dan memeriksa keberadaan bakteri pada produk makanan. Di bidang penanganan kejahatan, sinar UV digunakan untuk memeriksa sidik jari, bercak darah kering, dan keaslian uang. Selanjutnya yang keenam adalah sinar X. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Oleh karena itu, sinar X juga sering disebut dengan sinar Rontgen. Sinar X mempunyai daya tembus yang kuat. Oleh karena kekuatan daya tembus ini, sinar X dapat digunakan untuk memotret susunan tulang dalam tubuh, misal untuk menentukan letak tulang yang patah. Sinar X juga dapat digunakan sebagai pemindai barang-barang di bandar udara.
Walaupun sinar X sangat berguna bagi manusia, tetapi penggunaan secara berlebihan kepada sinar X mungkin menyebabkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, dan rambut rontok. Selanjutnya yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma sering digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk rekayasa genetika, yaitu penyinaran pada bibit unggul. Sinar gamma yang berasal dari luar angkasa ternyata dapat merusak satelit dan juga atmosfer karena energi yang sangat kuat dari sinar gamma. Namun menurut para ilmuwan, semburan gamma ini jarang terjadi, yaitu 10.000 sampai 1 juta tahun sekali. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori relativitas. Pada pembahasan relativitas ini akan ditinjau konsep kejadian, pengamat, dan kerangka acuan. Kejadian merupakan suatu peristiwa fisika yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Seseorang yang mengamati suatu kejadian dan melakukan pengukuran disebut sebagai pengamat. Pengamat menentukan posisi kejadian dalam suatu ruang menggunakan suatu sistem koordinat yang disebut sebagai kerangka acuan. Teori relativitas terdiri dari 3. Yang pertama, relativitas Newton. Prinsip relativitas Newton dikemukakan oleh Galileo dan Newton. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia merupakan suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Lalu teori yang kedua adalah transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah seperangkat persamaan matematika yang digunakan untuk mengubah koordinat ruang dan waktu dari satu sistem acuan inersial ke sistem acuan inersial lain yang bergerak relatif terhadap sistem pertama dengan kecepatan konstan. Transformasi ini dikembangkan oleh Galileo Galilei sebagai dasar dalam mekanika klasik dan berfungsi untuk memahami bagaimana posisi dan waktu suatu peristiwa tampak dari dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain. Lalu teori yang selanjutnya adalah percobaan Michelson-Morley. Percobaan Michelson-Morley dirancang untuk mengukur kecepatan ether menggunakan interferometer. Ether yaitu medium perambatan cahaya sehingga dapat sampai ke bumi. Michelson dan Morley mengamati pola interferensi yang terjadi. Jika ether itu ada, akan terjadi pergeseran pola interferensi. Hasilnya menunjukkan bahwa cahaya dalam arah tegak lurus tidak ada perbedaan. Jadi, anggapan bahwa bumi bergerak terhadap ether itu tidak benar. Jadi, kesimpulan dari percobaan Michelson dan Morley yaitu yang pertama, ether tidak ada. Yang kedua, cahaya merambat tanpa menggunakan medium. Yang ketiga, kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah dan tidak tergantung dari kerangka acuan pengamat. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz adalah transformasi matematika yang menjelaskan hubungan antara ruang dan waktu dalam relativitas khusus. Transformasi ini dikembangkan oleh fisikawan Belanda Hendrik Lorentz pada tahun 1904. Transformasi Lorentz didasarkan pada prinsip relativitas yang menyatakan bahwa hukum fisika berlaku sama untuk semua pengamat yang bergerak beraturan. Artinya, tidak ada kerangka acuan yang mutlak dan semua gerak bersifat relatif. Transformasi Lorentz terdiri dari 5. Yang pertama yaitu transformasi Lorentz untuk kecepatan. Transformasi Lorentz untuk kecepatan adalah sekumpulan persamaan yang menghubungkan kecepatan sebuah objek di dua kerangka acuan yang berbeda, yang artinya diam dan bergerak relatif satu sama lain, dengan kecepatan cahaya sebagai batasnya. Yang kedua, penjumlahan kecepatan relativistik. Penjumlahan kecepatan relativistik adalah rumus yang memastikan bahwa total kecepatan suatu benda tidak pernah melebihi kecepatan cahaya. Rumus ini digunakan ketika objek bergerak dengan kecepatan tinggi dan merupakan koreksi dari penjumlahan kecepatan klasik atau Galileo yang tidak lagi akurat. Lalu, transformasi Lorentz yang ketiga adalah panjang relativistik. Salah satu aspek unik dari teori relativitas khusus Einstein adalah panjang benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik mengalami kontraksi sepanjang dimensi gerak. Seorang pengamat yang diam akan mengamati benda yang bergerak tersebut lebih pendek panjangnya. Artinya, benda yang diam mungkin terukur panjangnya 200 kaki. Namun benda yang sama ketika bergerak terhadap pengamat atau pengukur akan memiliki panjang yang terukur kurang dari 200 kaki. Selanjutnya yang keempat adalah waktu relativistik. Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Lalu yang terakhir adalah paradoks kembar.
Kejadian yang menarik dari pemuluran yaitu paradoks kembar. Sebagai contoh, ada dua anak kembar yang bernama Arya dan Genta. Saat mereka berumur 25 tahun, Genta melakukan perjalanan ke planet Y dari bumi dengan pesawat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, sedangkan Arya tetap di bumi. Saat Genta kembali ke bumi, Arya sudah berusia 60 tahun, sedangkan usia Genta hanya bertambah 10 tahun. Hal ini terjadi karena proses biologi dalam tubuh Genta mengalami perlambatan. Selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang massa, momentum, dan juga energi relativistik. Yang pertama saya akan membahas tentang massa relativistik. Massa relativistik adalah massa suatu objek yang dipengaruhi oleh kecepatan geraknya sesuai dengan teori relativitas khusus. Contoh penerapan konsep massa relativistik termasuk televisi analog atau tabung katoda. Pada teknologi televisi analog, elektron dipercepat untuk menabrak fosfor di layar dan menciptakan gambar. Karena kecepatan elektron mendekati kecepatan cahaya, masanya meningkat secara signifikan sesuai prinsip relativitas dan efek ini harus diperhitungkan untuk menghasilkan gambar yang jelas. Selanjutnya yaitu momentum relativistik. Momentum relativistik adalah konsep fisika yang menggambarkan momentum benda bergerak pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Yang ketiga adalah energi relativistik. Energi relativistik adalah energi total yang dimiliki oleh suatu benda yang dihitung berdasarkan teori relativitas khusus Einstein dan penting untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gelombang elektromagnetik dan teori relativitas memiliki peranan penting dalam memahami fenomena fisika modern. Gelombang elektromagnetik menjelaskan bagaimana energi dapat berpindah tanpa medium melalui interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Sementara teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein menjelaskan hubungan antara ruang, waktu, dan kecepatan cahaya yang bersifat konstan di semua kerangka acuan inersial. Keterkaitan keduanya menjadi dasar dalam menjelaskan perilaku cahaya serta perkembangan teknologi modern seperti komunikasi nirkabel, satelit, dan sistem GPS yang memanfaatkan prinsip-prinsip relativistik untuk meningkatkan akurasi. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi di berbagai bidang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.